Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengar jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, jelas. Wih, ramai juga ya. Oke, terima kasih. Lama tidak bertemu kembali. Nah, di sini pertemuan keempat ya. Cuma di sini saya mau ngebahas dari pertemuan minggu kemarin juga. Jadi biar sekalian aja saya coba paparkan materi di pertemuan ketiga dan juga pertemuan keempat hari ini. Untuk absensinya nanti akan saya ambil sebelum perkuliahan ini berakhir. Jadi atau mungkin di tengah-tengah setelah pemaparan pertemuan 3 saya ambil screenshot semua yang ada di Google Meet ini. Mengingat dari sistem e-learningnya sepertinya lagi belum stabil, jadi kadang bisa digunakan, kadang tidak gitu ya. Tim Gasi sedang mengupayakan, kita tunggu saja, mudah-mudahan sih di pertemuan-pertemuan berikutnya ini lebih baik lagi gitu dari segi sistem maupun dari segi perkuliahan gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ini udah muncul di layar kalian slide-nya? Udah Pak, sudah masuk. Ya? Sudah Pak. Baik, Mas. Nanti tolong diinterupsi aja ya kalau misalnya suaranya agak patah-patah atau misalnya agak yang kurang jelas atau slide-nya stuck di slide tertentu kayak gitu. Tolong kabari aja ya, soalnya saya tidak bisa memantau koneksi internet yang ada di yang saya gunakan gitu. Khawatirnya udah capek panjang-panjang tiba-tiba masih di mute terus slide-nya stuck kayak gitu. Jadi tolong diinterupsi saja, nggak masalah di Google Meet-nya atau boleh di WA gitu. Saya buka keduanya kok gitu. Oke, kita akan praktek. Jadi saya akan mencoba untuk mempraktikkan materi di pertemuan keempat dan pertemuan 3 dan pertemuan keempat. Jadi tolong disimak baik-baik. Harapannya nanti silakan dicoba di rumah juga gitu ya, ikuti gitu. Mungkin saya agak sedikit cepat, tidak terlalu mendetail gitu ya, karena mengingat waktunya juga sangat singkat, dipadatkan di pertemuan ini gitu. Jadi harapan saya semuanya pada fokus dan coba untuk menangkap. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh langsung interupsi saja gitu ya. Tanpa harus saya membuka pertanyaan, ada yang mau tanyakan nggak kayak gitu, nggak, langsung aja. Maaf mau interupsi, mau bertanya ini kenapa seperti ini kayak gitu. Nanti sebisa mungkin dan secepat mungkin akan saya coba jawab gitu. Oke, kita ke slide materinya terlebih dahulu. Ini pertemuan yang ketiga yang di minggu kemarin. Saya biar tenang ya, nggak ada hutang segala macam. Saya akan coba paparkan dulu. Berkaitan dengan stateless dan juga stateful widget. Nah, apa sih yang dinamakan state dan juga stateless dan juga stateful serta apa itu widget? Kita akan bahas dulu di sini. Ini pertemuan yang ketiga ya. Widget. Di situ ada S-nya, bersifat jamak. Jadi di sini dikatakan bahwa widget itu lebih dari satu dan jumlahnya banyak. Apa sih sebenarnya widget itu? Widget itu kalau di pemrograman hybrid dengan SDK Flutter ini dikatakan sebagai komponen UI yang bisa merepresentasikan suatu tampilan dan tentu saja bisa diinteraksikan dengan user gitu. Jadi kalau ngomongin widget, button, snack bar, progress bar, gambar, video dan lain sebagainya, bahkan halaman juga itu dikatakan sebuah widget gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya kalau di pemrograman hybrid Flutter ini. Terus dibagi menjadi dua tipe, ada yang stateless dan juga stateful. Jadi kalau ngomongin tipe dari widget itu ada dua. Yang pertama stateless, yang kedua stateful. Dilihat dari istilahnya aja sebetulnya ini udah bisa kita tebak. Ini berkaitan dengan suatu kondisi atau state tertentu dari suatu widget. Nah, untuk yang stateless ini artinya dia tidak memiliki perubahan dinamis atau sifatnya statik lah gitu ya. Jadi stateless berarti less gitu ya. Jadi dia statik gitu ya. Kalau stateful ya kebalikannya, dia lebih dinamis. Statik dan dinamisnya seperti apa sih? Nah, kita akan coba langsung saja bahas. Stateless widget itu adalah sebuah widget atau komponen UI yang state-nya atau kondisinya itu bersifat statik atau tidak dinamis. Jadi kalau misalnya ada kondisi, contoh misalnya ada sebuah teks, ya teks tersebut itu sifatnya tetap, nggak bisa dirubah-rubah gitu.
mau kita nambahin apa, operasi apa, segala macam itu nggak bisa berubah. Nah, kalau kita menginginkan kondisi seperti itu, maka kita buatlah sebuah widget dengan tipenya yang stateless. Gitu. Ini cara codingnya seperti ini. Jadi di sini penulisannya kelas, nama widgetnya apa atau nama kelasnya apa, start screen, extends, stateless widget. Gitu. Jadi udah jelas ya di sini bisa dilihat bahwa oh ini si widget start screen ini dia merupakan stateless widget. Di dalamnya ada apa aja? Ada widget, build, di sini ada build konteks, konteks biasa, baru di sini adalah codingan untuk UI-nya. Di sini untuk root-nya menggunakan container gitu. Kalian nggak usah repot, ini bagaimana harus diapalin nggak usah. Nanti kita coba pakai short key-nya lah untuk menuliskan atau mengenerate bagaimana cara pembuatan stateless widget. Kalau tidak salah menggunakan STLS gitu atau STL ya. Jadi cukup ketikkan STL, nanti muncul rekomendasi kodenya untuk generatornya, nanti akan dibuatkan stateless widget, tinggal berikan nama saja gitu. Kalau yang di atas ini apa? Import material. Import material ini lebih ke kaitannya dengan tipe dari komponen UI yang nanti akan digunakan. Kalau material ini biasanya berlandaskan dari tipe material design atau basicnya dari Android. Kalau misalnya yang Cupertino itu yang basic UI komponennya itu menggunakan pendekatan dari iOS gitu. Contoh misalnya beberapa widget yang termasuk ke dalam stateless. Di sini misalnya icon. Iconnya misalnya sifatnya statik, pengen itu aja nggak berubah-berubah gitu. Ada chip, ada teks dan lain sebagainya. Ya ini gimana kalian gitu. Jadi di dalam tipe yang stateless ini kalian boleh menambahkan beberapa widget-widget yang lain. Cuma pasti kalau misalnya sudah dibungkus atau dimasukkan ke dalam tipe yang stateless, perubahan data atau state-nya itu dia sifatnya statik gitu. Tidak bisa berubah. Jadi teksnya tetap, ikonnya tetap, gitu dan seterusnya. Gitu ya. Intinya ini. Kata kuncinya di sini untuk shortcut-nya menggunakan STL. Gitu. Di Visual Studio Code bisa, di Android Studio juga bisa. Gitu. Nanti kita akan coba praktekkan. Lawannya yaitu stateful widget untuk tipe yang kedua, ya udah di sini berarti sifatnya atau state-nya bisa dinamis. Artinya value-nya itu bisa berubah-berubah. Baik itu dari value yang bertipe angka maupun bertipe tampilan, bahkan gambar yang berubah juga itu maksudnya ke stateful. Jadi kalian harus bisa mempertimbangkan kapan menggunakan stateless dan juga kapan menggunakan stateful gitu. Kalau dilihat dari cara penulisannya memang agak kelihatan lebih ribet ya di sini. Ada kelas touchscreen extend stateful widget, terus di bawahnya ada pembuatan kelas lagi yang baru untuk kelas state-nya, yaitu ada start screen state. Karena ini kan stateful ya, jadi codingannya itu sebetulnya di sini mainnya nih di bawah gitu di bagian ini. Jadi sebetulnya mirip dengan yang stateless, cuma ya di sini kita mainnya di bagian underscore start screen state gitu. Ini underscore ini maksudnya kelasnya bersifat private gitu. Jadi hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja gitu. Jadi intinya kalau pembuatan untuk stateful widget kalau dari code dia agak lebih banyak ya, tapi nggak usah repot, kita tinggal menggunakan generator saja, gitu nggak usah bingung. Contohnya misalnya widget-widget yang masuk ke stateful widget ada checkbox, radio button, text field dan lain sebagainya. Pokoknya biasanya interaksinya kalau berupa suatu inputan, yang kayak gitu kan pasti value-nya beda ya, berubah-berubah gitu ya. Nah, kita gunakannya stateful gitu. Ini tergantung kondisi. Kalau mau cari aman sebetulnya ya boleh aja semuanya stateful aja deh biar aman gitu. Siapa tahu nanti bisa ada perubahan ke depannya segala macam. Ya udah silahkan gimana kalian gitu ya. Ini shortcutnya menggunakan STF gitu. Nanti stateful dia akan mengenerate codingan yang tadi di slide sebelumnya. Lanjut berbicara mengenai spesifik widget atau platform spesifik widget. Tadi sebetulnya sudah disinggung di slide sebelumnya bahwa ada dua pendekatan untuk yang mobile hybrid ini. Yang pertama ada Cupertino dan juga material. Ini merupakan dua pendekatan desain yang berbeda. Yang satu material untuk Android dan juga Cupertino untuk yang iOS. Gitu. Jadi nama desainnya itu ya seperti ini pendekatannya. Kalian boleh bebas memilih mau stylenya iOS mangga. Kalau misalnya mau style material juga mangga silakan. Bahkan kalaupun mau menggabungkan keduanya juga bisa gitu. Jadi kalian gak usah repot gimana caranya membuat sebuah button
versi iOS. Nah, kalian udah nggak usah ngedesain dari awal, cukup gunakan widget yang sudah disediakan gitu. Disediakan di eh, SDK Flutter. Misalnya untuk yang Cupertino ada Cupertino button, untuk tag material atau yang untuk Android misalnya ada text button dan seterusnya gitu ya. Ini contoh-contoh beberapa widget yang bisa digunakan dari pendekatan material untuk yang Android. Nah, ini gitu. Bawaannya ada button navigation bar, masih tetap bisa dipakai tuh. Ada list style, list button, floating action button dan seterusnya. Kalian tolong cek aja ke sumber resminya, kemungkinan juga ini bisa bertambah dan bisa ada yang berubah gitu. Sifatnya tidak tetap ya, kita harus tetap menggunakan referensi resminya. Nanti di akhir slide ada link untuk dokumentasi ke situs resminya, melihat widget apa saja yang sudah ada atau yang baru atau ada yang berubah gitu. Kalau scaffold ini saya katakan ini sebagai root dari suatu widget. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu widget atau page atau apapun itu komponen UI, alangkah lebih baiknya memang rootnya itu scaffold. Karena kalau nggak pakai scaffold, dia backgroundnya atau defaultnya itu backgroundnya warnanya hitam gitu. Kalau ini udah agak mendingan jadi warnanya putih gitu. Text field tuh kayak ini ya, input text gitu, atau text view kalau di Android native. Kalau untuk menampilkan teks biasa, gunakannya cuma teks aja gitu. Ya nanti kalian bolehlah cari-cari gimana cara penggunaannya, bagaimana cara penempatannya. Memang harus banyak-banyak latihan gitu, karena tidak memungkinkan kita membahas satu persatu di sini di satu pertemuan gitu. Jadi harapannya kalian langsung coba gitu ya. Ini beberapa tampilan-tampilan yang tadi yang ada di list tadi gitu. Ada app bar, button notification bar, drawer dan seterusnya lah. Banyak bisa dilihat di dokumentasinya. Ini diambil dari situs resminya. Flat button itu yang kayak gini, icon button, list button kayak gini, pop up menu kayak gini. Ini masih di material ya. Kalian juga harusnya kalau pengguna Android nggak terlalu asing dengan komponen UI widget yang seperti ini. Kalau untuk input seleksinya ada kayak gini, radio button, ada slider, switch, text field, dan seterusnya. Untuk dialog kayak gini, ini di pertemuan 4 kita akan membahas dialog nih. Ada button sheet yang muncul dari bawah ke atas, ada snack bar, dan seterusnya. Untuk information display-nya, untuk menampilkan suatu informasi, ada chip. Ini nih yang lagi ngetren juga lumayan sekarang, berkaitan dengan sebuah data yang jumlahnya dinamis ya, tergantung dari ada berapa kategori atau ada berapa item gitu. Yang biasanya ini di scroll horizontal gitu. Boleh dilihat mungkin di YouTube ya. Di YouTube di aplikasi mobile, kalau di Android itu ada nih menerapkan chip. Grid view, data table, icon dan seterusnya bisa kalian lihat. Layouting, di sini ada divider pemisah antara satu item dan item lainnya. Ada list style berupa suatu list yang biasanya ada iconnya juga. Ada stepper yang kayak gini untuk menentukan bahwa itu ada beberapa step yang harus dilalui dan kita berada di step yang mana gitu ya. Terus untuk yang Cupertino widget, nah ini ciri khasnya. Untuk yang pendekatan iOS itu kalau dari codingan si widgetnya atau komponen UI-nya, depannya itu biasanya suka ada Cupertino kayak gini. Gitu. Jadi sebetulnya gampang kalau kita melihat dari sisi code. Oh ini aliran iOS nih udah kelihatan. Karena di sini depannya itu nama si widgetnya itu Cupertino gitu. Belakangnya rata-rata mirip. Kayak misalnya Deadpicker ya Cupertino Deadpicker kayak gitu. Scaffold jadi tab scaffold, ada tab view, text field, jadi ada Cupertino text field kayak gitu. Itu yang membedakan ya. Tampilannya ya kayak gini. Pengguna iOS juga pasti sudah familiar. Mungkin kita akan gunakan ini nanti pas ketika praktek Cupertino alert dialog yang seperti ini stylenya. Kita nggak usah repot-repot yang bikin kotak ini kayak gimana, ini ke tengah kayak gimana, cukup aja panggil ini, udah langsung dapat gitu. Cupertino button kayak gini dan seterusnya. Cupertino navigation bar yang di atas. Kan kalau Android itu biasanya teksnya itu di kiri ya. Nah, kalau kayak gini dia teksnya defaultnya di tengah. Kanan kirinya itu bisa jadi button. Kalaupun misalnya button backnya dia cuma kayak gini, panahnya seperti ini. Atau misalnya pas back, biasanya ada juga tulisan back atau kembali gitu. Lumayan agak strict sih kalau untuk yang iOS ya. Deadpickernya juga beda. Kalau yang iOS kayak gini mungkin ya. Ini saya nggak tahu ini versi iOS berapa.
Mungkin juga kalau misalnya referensi yang terbaru, ya mengikuti dengan perkembangannya, gitu. Kalian boleh cek aja lah ke dokumentasi resminya. Ini beberapa juga yang masih di Cupertino, ada switch, type bar, type scaffold, type view, dan seterusnya. Kayak gitulah. Intinya, kalian bebas mau menggunakan Cupertino mangga, silahkan. Kalau menggunakan material juga silahkan. Campurin juga silahkan. Cuma nanti kalau kita ingin publish di marketplace resminya, entah itu di Play Store atau App Store, kalian tetap harus memenuhi standar dan ketentuan yang diberikan oleh masing-masing marketplace tersebut gitu. Play Store ketentuannya apa, App Store apa gitu. Karena yang saya tahu di App Store agak lebih strict ya kalau masalah tampilan atau UI, bahkan ke kontennya juga gitu. Jadi buatlah sebuah aplikasi secara bijak gitu. Layout widget. Nah, di sini ada beberapa basic widget yang harus kalian kuasai. Di antaranya ini ada kontainer yang fungsinya untuk ngebungkus-bungkus. Pokoknya ada sebuah tampilan beberapa widget dalamnya pengen dibungkus. Nah, itu menggunakan kontainer. Bisa ditambahkan backgroundnya apa, dikasih bordernya bisa, dikasih shadownya juga bisa. Rata-rata sih mainnya di ini nih, box decoration. Nah, kadang-kadang kita pengen ada sebuah sedikit bermain desain dalam kotak tersebut. Misalnya pengen kasih sudutnya agak melengkung berapa derajat gitu, atau misalnya kita kasih sedikit gradasi warna yang berbeda, atau agak sedikit elevation, ada sedikit efek seperti mengambang kayak gitu. Nah, ini kontainer. Rata-rata kalau misalnya ini ya saya gunakan kontainer juga. Bahkan button juga suka dibungkus pakai kontainer kalau kita pengen custom gitu. Nggak masalah. Terus center. Center ini biasanya untuk menempatkan posisi ke bagian tengah secara vertikal ataupun horizontal. Kalian juga mungkin sering membutuhkan ini. Pengen di tengah-tengah nih, pakai aja widget center. Row ini untuk membungkus sebuah widget yang ditampilkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya kalian mau buat widget yang berurutan dari kiri ke kanan, kalian pasti menggunakan row. Kolom ya kebalikannya, ini vertikal dari atas ke bawah. Gitu. Kalau stack ini sifatnya tumpukan. Karena ada beberapa kondisi yang ketika kalian membuat sebuah tampilan itu, wah ini pengen menumpuk nih, pengen di atasnya gitu. Jadi ya mau nggak mau kalian menggunakan stack gitu. Jadi menimpa istilahnya, kayak kita nempelin dua gambar yang berbeda. Nah itu ini stack bisa seperti itu. Text widget di sini cara penulisannya mudah. Kalau kalian pengen menampilkan suatu teks ya tinggal teks. Di sini nama teksnya apa. Kalau mau tambahin style, tinggal tambahin koma, terus tambahin style. Ini teksnya pakai tanda petik ya, petik 1 boleh, petik 2 boleh, nggak masalah. Style titik 2 pakai text style. Text style ini ya untuk fungsinya memberikan style terhadap teks tersebut. Dikasih ketebalannya, dikasih ukuran tingginya berapa, atau dikasih warnanya apa. Nah, kayak gini lah. Ini adalah format untuk membuat sebuah widget teks gitu ya. Ini kalian harus coba banyak latihan, atau bisa jadi ini kalian jadi hafalkan lah. Hafalkan susunannya maksudnya ya, bukan hafalkan cara penulisannya. Misalnya di dalam teks itu bisa nambahin style, dan di stylenya itu ada text style. Nah kayak gitu aja. Kesininya mah nanti bisa ngikutin, dan kalian bisa lihat. Kalau banyak latihan pasti tahu di text style ini bisa ngapain aja gitu. Untuk image widget, untuk menampilkan gambar dalam bentuk 2 dimensi, di sini juga ada beberapa cara. Sebetulnya pada dasarnya sama ya, mengambil dari sebuah gambar, cuma sumbernya saja yang berbeda. Ini dari aset yang ada di folder aset project, image file diambil dari sistem folder, memori diambil dari memori, dan network diambil dari source code luar atau path luar. Biasanya sih nanti kita gunakan ini ketika menampilkan data yang udah tersinkronisasi dengan database lah. Jadi kita menggunakan image network. Sebetulnya nggak cuma ini, banyak cara untuk menampilkan widget. Jadi kalau di hybrid itu nggak cuma satu sumber ya. Jadi ada beberapa, ini lebih optimal, ini lebih bagus. Jadi kalian harus jangan terpaku ke sini lah. Jangan terpaku ke yang ada di sini. Ini benar-benar yang sangat basic. Mungkin ada yang lebih optimal lagi menggunakan library A, B, C. Nah, silahkan kalian gunakan. Tergantung dengan preferensi kalian. Lebih
senang dan nyaman menggunakan widget apa gitu. Cara penulisannya kayak gini, image titik aset, nama filenya disimpan di folder apa di sini, di folder aset, nama gambarnya atau image-nya smiley.png. Cuma kalau misalnya pengen ngakses folder aset atau menambahkan folder aset di project, kalian harus tambahkan ini di bagian pubspec YAML-nya. Asetnya dibuka, di sini aset smiley.png gitu. Kalau nggak ada kayak gini, ini nggak akan kepanggil karena nggak diberi akses untuk membaca data tersebut gitu. Untuk icon widget, ini untuk menambahkan icon. Untuk icon jujur saja di sini sebetulnya kalian tidak usah repot-repot nyari icon segala macam karena udah disediakan oleh Flutter SDK. Contohnya di sini untuk menampilkan email. Di sini tinggal icon, kurung buka kurung tutup, icon titik email. Email ini ya nama iconnya. Nanti banyak pilihan. Ada back button, Cupertino back button, banyak. Intinya di sini kalian tinggal cari aja gitu atau tinggal diklik kontrol kiri ya atau buka situs di Google gitu, icon widget untuk Flutter. Nah, di situ ada tulisannya banyak lengkap nama-nama icon yang bisa kalian panggil gitu. Nggak puas dengan yang ada di disediakan Flutter, boleh kalian tambahkan library dengan icon yang lain gitu. Cara penulisannya kayak gini, misalnya di sini ada scaffold, dia yang paling atas ya widgetnya, ada app bar, ini untuk menuliskan app bar di atas. Titelnya cukup kayak gini aja. Terus di bagian bodinya ada yang disimpan ke center dan ada icon email. Jadi emailnya nanti akan di tengah-tengah halaman gitu. Ini untuk implementasi. Nah, ini yang link tadi ya. Silakan kalian klik aja untuk material widget yang terbaru, klik di sini, kepentingan terbaru klik di sini. Nanti akan diarahkan mengenai update widget terkini dari kedua pendekatan tersebut gitu. Oke, ini saya skip aja dulu. Sekarang ke pertemuan yang keempat. Di sini pertemuan yang materi kita hari ini ya. Berkaitan dengan notifikasi, bagaimana cara menampilkan suatu notifikasi atau informasi berupa dialog box ya, kebanyakan ya. Terus navigation route berpindah dari sebuah widget ke widget yang lain atau dari halaman satu ke halaman yang lain. Passing data, tentu saja bagaimana cara mengirimkan data dari satu halaman ke halaman yang lain. Kita pasti perlu nih yang kayak gini. Custom widget, ya kita kalau pengen bikin widget sendiri dengan style sendiri, nah ini bisa kita lakukan. Notifikasi, apa sih itu notifikasi? Notifikasi adalah sebuah sebuah widget atau sebuah tampilan atau komponen UI yang digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi tertentu yang biasanya digunakan agar user fokus terhadap informasi tersebut sehingga tidak tidak teralihkan ke tampilan yang lain, dan biasanya notifikasi tersebut muncul untuk diberikan aksi tertentu, biasanya seperti itu. Bisa ada pilihan juga. Contoh jenis-jenis notifikasi yang mungkin familiar oleh kalian ketika menggunakan aplikasi smartphone itu ya seperti ini, misalnya berupa TOS. Ini familiar mungkin ya di Android native. Cuma ketika saya baca nih, ternyata untuk notifikasi TOS ini udah mulai deprecated nih. Untuk Android versi 30 ke atas, nah ini udah mulai dihilangkan, udah tidak ada lagi. Jadi saran saya sih udah nggak kepake lagi lah kayaknya untuk TOS ini gitu. Melihat ke depannya ya gitu. Jadi karena banyak banyak cara untuk menampilkan notifikasi, mungkin agak dihindari aja untuk yang seperti ini. Udah terlalu jadul kayaknya. Ini ada catatan di Flutter bukan Flutter library TOS-nya gitu. Dikasih tahu bahwa 30 ke atas sudah tidak disupport lagi gitu. Untuk snack bar kayak gini, biasanya di bawah ada aksi yang bisa diberikan. Kalau TOS nggak ada ya, cuma informasi aja udah kayak gitu. Tapi beberapa aplikasi yang sekarang digunakan juga masih ada nih yang menerapkan ini. Cuma ya kedepannya kayaknya ini mulai agak menghilang gitu. Terus snack bar ini di bawah biasanya ketika kita melakukan aksi tertentu, tapi kita pengen
ngembaliin lagi atau ngebatalin aksi tersebut, nanti biasanya di sini ada snack bar informasinya plus ada aksi tombol yang bisa dilakukan. Alert dialog ini yang paling sering ya, yang paling mudah gitu, karena secara UI juga ini lebih bagus dibandingkan dengan tampilan notifikasi yang lain gitu. Misalnya ini untuk lakukan reset setting, di sini ditanyai mau di cancel atau dilanjutkan atau di save kayak gitu. Ini kalau dilihat tadi tampilannya yang di sini pendekatannya material ya, belum yang iOS gitu. Ya ini contoh aja sih sebenarnya. Untuk TOS-nya, nah karena TOS itu ya ini sedikit membahas mengenai TOS ya. TOS itu tidak terbawa otomatis atau default di Android, di Flutter SDK. Jadi kita harus menambahkan ini. Klik aja link ini. Nanti di situ ada dokumentasi lengkapnya mengenai Flutter TOS. Kita harus tambahin dulu dan dibuka di PubSpec YAML-nya. Di sini tambahkan Flutter TOS dengan versi yang terbaru gitu. Jadi memang secara defaultnya untuk TOS itu di Flutter SDK juga udah nggak ada. Mungkin kita bisa skip aja lah ya bagian di sini karena ini udah kedepannya juga udah bakalan deprecated, tapi ya kalian harus tahu lah gitu. Intinya kalau ada beberapa jenis widget yang memang tidak terdapat langsung di Flutter SDK, jadi kalian harus menambahkannya di PubSpec YAML. Tambahkan ini, simpan dan koneksikan ke internet. Otomatis kalau misalnya udah sukses, udah langsung bisa digunakan gitu. Codingannya kayak gini, Flutter TOS, titik show TOS. Nah di sini pesannya apa, di sini lamanya, terus di sini untuk posisinya mau di bawah, di tengah, di atas, terus ini waktu untuk munculnya, untuk iOS atau web ya, di sini bisa ditentukan waktunya. Untuk yang warna backgroundnya juga bisa, terus warna teksnya juga bisa, ukurannya juga bisa gitu. Intinya codingannya seperti ini. Memang kalau dilihat dari jenis codingannya ya, ini ya ini Flutter banget gitu. Jadi istilahnya membuat tampilan UI-nya tuh emang kayak gini codingannya gitu. Ya nanti kalian harus coba deh, harus banyak latihan biar terbiasa gitu, karena antara logic dengan tampilan itu gabung kalau di Flutter gitu. Bahkan satu halaman juga logiknya kadang-kadang di situ juga gitu. Ya tergantung sudut pandangnya seperti apa, tapi defaultnya memang seperti itu. Ya kalian boleh berkreasi dengan membuat MVC atau membuat lebih hierarki, misalnya HMVC dan seterusnya. Ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Kalau saya sih nanti akan coba memberikan contoh sederhana mungkin ya. Biasanya saya kalau untuk membuat sebuah project widget itu dibagi misalnya beberapa kategori, misalnya ada yang kategori screen, berarti nanti widget screen-nya masuk ke situ semua. Kalau ada custom widget nanti masuk ke folder itu semua. Kalau untuk yang kayak logic koneksi database ya nanti masuk ke dalam folder function misalnya seperti itu, atau database. Kalau misalnya ada berupa data model yang masuk ke dalam folder model kayak gitu. Tergantung gimana kalian pendekatannya gitu ya. Ini lebih ke konsep OP yang kalian kuasai gitu. Snack bar ini udah ada di Android, di Flutter SDK-nya. Jadi cukup tuliskan seperti ini. Final snack bar sama dengan snack bar isinya apa? Di sini ada konten untuk informasi titelnya atau teksnya. Lalu di sini ada actionnya, tanggal tambahin snack bar action, labelnya apa, ketika diklik ini aksinya mau ngapain. Nah untuk on press ini mungkin kalian akan sering ya ngelihat on press kayak gini. Ini maksudnya ketika si widget tersebut diklik apa yang dilakukan gitu. Jadi cara penulisannya kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini pakai koma nih karena di sini masih tampilan UI. Sedangkan di dalam on press itu udah logic. Jadi harus pakai titik koma gitu. Jadi titik koma ini biasanya digunakan untuk beberapa hal yang dianggap logik saja gitu. Kalau untuk UI sih pemisahnya itu pakai koma biasa gitu. Ini juga nih karena dia masuk ke logic ya, karena kan ini sama dengan ini gitu. Nah dia masuknya titik koma kayak gini. Seperti itulah. Yang di bawah ini penting harus ditampilkan karena kalau misalnya nggak ditulis dia nggak akan nampil si snack barnya gitu. Jadi UI-nya dari sini sebenarnya, dari sini ke sini. Ini tampilkan gitu. Untuk alat dialog langsung saja di sini akan saya tampilkan bagaimana cara membuat alat dialog dengan dua pendekatan desain yang berbeda, yaitu material dan juga Cupertino. Untuk yang material kayak gini standarnya, cara pembuatannya kayak yang panjang ya. Ya emang seperti ini pembuatannya.
Show dialog, kurung buka, kurung tutup, titik koma, terus konteks, ini diambil konteks, ya konteksnya sama kayak di Android native, menggunakan get application context atau this gitu ya, atau get activity. Builder ininya kayak gini, kurung buka, kurung siku, di bawahnya ada underscore dikit, pakai panah seperti ini, atau bisa juga kurung buka, kurung tutup biasa, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tapi masalahnya kalau pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ininya harus ada returnnya gitu. Jadi ini cara cepatnya untuk pengganti return pakai sama dengan panah ke kanan gitu. Nggak jadi masalah, mau pakai ini silakan, cara yang sebelumnya juga silakan. Terus ada titelnya, ini titelnya apa? Kita menggunakan widget text untuk menampilkan teksnya, misalnya accept. Nah ini untuk titel tuh yang ini nih, gitu. Terus kontennya ini untuk yang di sini, dikasih teksnya seperti itu. Actionnya, nah ini ada kurung buka siku sama kurung tutup siku. Kalau ada yang kayak gini, ini maksudnya apa? Jadi di dalamnya itu bisa lebih dari satu widget. Nah action ini sebetulnya untuk yang dua ini, untuk dua button. Jadi di sini saya menambahkan dua button, menggunakan buttonnya flat button ya. Yang pertama ini untuk yang no, dikasih childnya teksnya no gitu. Kalau yang di bawah dikasih teksnya yang yes gitu. Biasanya kalau kayak gini urutannya dari kiri ke kanan gitu. Kalau on press ini ya untuk aksinya. Di sini untuk menampilkan dalam loket biasa menggunakan print atau debug print. Elevation ini untuk melakukan styling dari si dialognya. Pengen agak sedikit mengambang nggak gitu, kalau misalnya pengen lebih terlihat mengambang lebih tinggi, ininya tambahin aja 2 atau 5. Biasanya jadi ada shadow gitu. Backgroundnya ini warnanya, barrier colornya untuk yang di belakang ini sebenarnya agak sedikit menghitam gitu ya, biasanya opacity-nya bisa kita atur. Barrier dismissible-nya kalau di false ini, jadi ketika kita ngeklik di luar si dialog box-nya, kalau kita set false, dia tidak akan ada aksi apapun. Kalau ini di true, pas diklik di luar ini dia langsung nutup gitu. Terserah gimana kita gitu. Kalau saran saya sih ya kalau udah ada no ya, tombol untuk menutup gitu, ya udah ini barrier dismissible-nya di set false aja. Jadi biar user tuh fokus terhadap dua button ini gitu. Kalau Cupertino bentuknya kayak gini. Mungkin agak lebih bagus ya kalau saya pribadi sih. Kalau dari tampilannya dia semuanya ke center, terus di sini ada dua button. Ininya sama, nggak ada perbedaan, mirip gitu ya dengan yang di atas. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Di sininya bukan menggunakan alert dialog, tapi Cupertino alert dialog. Gitu, ininya sama. Dan actionnya juga di sini, buttonnya bukan pakai button yang sembarang, tapi Cupertino dialog action. Gini. Nah, jadi kalau ininya pakai teks ini, ininya nggak nyambung, jadi aneh gitu. Jadi ininya kalian harus gunakan yang sesuai juga gitu. Yang lainnya sama, nggak ada perbedaan gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot bikin kayak gini, cukup bikin maksud seperti ini, jadi udah tampilannya jadinya seperti ini defaultnya gitu ya. Terus navigation route ini berkaitan dengan perpindahan halaman. Konsepnya itu dia berkonsep stack atau tumpukan, dimana kalau ada halaman satu halaman mau masuk ke halaman yang kedua, itu halaman yang pertama itu akan ditimpa oleh halaman yang kedua. Jadi halaman yang pertama itu statusnya atau kondisinya itu tidak aktif gitu. Jadi begitu di back, halaman keduanya dia akan di-destroy dan halaman satunya akan aktif kembali gitu. Defaultnya seperti itu. Kalau pengen konsepnya seperti itu, gunakan yang push, navigator push biasa kayak gini. Berpindah halamannya tanpa melakukan destroy halaman yang sebelumnya. Kalau misalnya pengen di-destroy, jadi nggak bisa kembali ke halaman yang pertama, nah kalian gunakan push replacement. Contoh penggunaan push replacement ini untuk halaman login. Jadi ketika login sudah berhasil, itu kan menampilkan halaman dashboard ya. Ketika mencet back, jangan balik lagi ke login dong harusnya. Jadi kalau untuk perpindahan antara login dengan dashboard itu harusnya menggunakan push replacement. Jadi sebelum berpindah itu loginnya di destroy dan langsung ke dashboard. Jadi pasti back langsung nutup aplikasinya gitu, dan udah nggak ada lagi tuh si halaman login gitu ya. Jadi tinggal dua ini aja yang berbeda nih, tinggal kalian gunakan dengan baik. Kalau pop ini ya untuk melakukan destroy-nya. Jadi sebelum masuk ada kalanya kita gini ya, pengen ngembaliin, ngeback gitu ya ke halaman sebelumnya.
kita gunakan navigator pop atau tombol atau codingan ini gitu. Kalau yang backnya pakai gestur yang ada di hardware-nya, ya otomatis dia akan ngedestroy. Tapi kalau misalnya ada sebuah icon pengen ngedestroy, gunakan ini navigator pop gitu. Dia akan menghapus si page tersebut atau halaman tersebut ke halaman yang di bawahnya atau halaman sebelumnya. Konsepnya seperti ini. Misalnya ada di main page, kita masuk mau ke sub page. Nah, udah kayak gini, terus tiba-tiba kita pengen mencet back atau pengen kembali atau ngedestroy ini, dia akan diangkat, dikeluarkan, dan kita kembali lagi ke sini. Gitu. Ini konsep stack. Coba diingat-ingat kembali aja mengenai konsep struktur data ya. Mirip seperti itulah. Sifatnya tumpukan, last in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, yang terakhir kali masuk, itu yang pertama dikeluarkan gitu. Dan ya ini yang terakhir kali masuk, dia pertama kali yang dikeluarkan juga gitu. LIFO, konsepnya LIFO. Codingannya kayak gini. Untuk yang push, codingan lengkapnya navigator titik push, di dalamnya ada konteks, koma, material page route. Di sini ada builder, konteks, second root kayak gini titik koma. Second root ini adalah widget atau screen atau page yang dituju gitu. Jadi ini tinggal dipanggil aja gitu. Mau itu stateless atau stateful, dia akan masuk ke situ gitu. Ini pakai sama dengan tanda panah atau boleh pakai kurung kurawal buka, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, tapi harus pakai return gitu. Cukup merepotkan sih, ini titik koma. Jadi lebih simpelnya kayak gini. Push replacement sama, bedanya cuma di sini sama di sini aja. Kalau yang pop tinggal tambahin konteks aja, udah cukup. Kalau ngirim data gimana? Ngirim data bisa dilihat kayak gini nih. Misalnya ada satu screen page ke second screen-nya. Di sini misalnya ingin mengirimkan sebuah teks ya. Ketika diklik ini masuk ke sini teksnya yang sesuai yang sudah dikirimkan dari screen yang pertama. Ini caranya gimana? Caranya kita harus buat dua widget atau dua kelas atau dua page lah ya. Saya nyebutnya udah page aja lah biar lebih mudah gitu ya, karena ngomongin widget mah banyak komponennya. Widget bisa, halaman juga itu bisa merupakan widget gitu. Saya lebih singkatnya kalau udah paham nyebutnya page aja deh atau screen gitu. Jadi kita bikin dua screen yang pertama di sini ada inputan text field, terus yang kedua di sini ada button. Yang button ini merupakan aksi yang menggunakan navigator push atau push replacement ke sini. Tetapi ketika pemanggilan si second screen-nya, kita mengirimkan variabel tertentu gitu. Nah, makanya di second screen-nya di sini tambahin. Ini kebetulan dia stateless widget. Di sini ada variabel text. Kita tambahkan ini jenis variabel yang bisa diterima. Terus tambahkan di sininya required this text gitu ya. Jadi dia meminta inputan ini ketika akan melakukan pemanggilan second screen. Ini diambilnya dari konstruktornya. Terus ini bagian navigator push-nya tinggal disesuaikan aja. Misalnya second screen-nya nanti dia akan meminta untuk menginputkan teksnya. Gitu. Ini kita ambil dari text field misalnya seperti itu. Jadi ketika di second screen, ininya langsung bisa digunakan atau muncul. Nanti kita akan praktekkan, nggak usah khawatir. Kalau passing data back to previous screen, ini jujur saja saya juga jarang menemukan case-nya yang tepat ya. Karena ini maksudnya tuh ketika kita udah di second screen, ketika mencet back malah mengirimkan data lagi ke first screen gitu. Memang agak jarang saya menemukan case yang tepat ya gitu. Apalagi kalau misalnya ini udah connect ke database, udah bukan ngirim dari sini ke sini, tapi nge-update database. Baru di sini ngecek database yang terbaru gitu. Beda lagi. Kalau kayak gini sih sebetulnya bisa juga caranya di sini untuk navigator push-nya ketika dia mengirimkan dari sini ke sini, itu dia tampung dulu ke dalam sebuah variabel misalnya result. Nah, baru ketika di sini di dalam navigator pop-nya konteksnya koma ditambahin data yang akan dikirimkan gitu. Dan nanti di bagian first screen-nya ini kita tampung pakai state text sama dengan result kayak gitu. Jadi baru dapat gitu. Ya ini jujur aja saya juga agak kurang pasti ya, dan memang
saya juga jarang menggunakan karena belum menemukan case yang seperti ini gitu. Kalau ngembalin data dari halaman yang awal ke halaman yang sebelumnya gitu, agak jarang sih menemukan case tersebut. Custom widget ini berkaitan dengan pembuatan widget yang pengen kita custom sendiri. Contohnya misalnya pengen bikin kayak gini nih, kita buat custom button. Di sini ada inputan teks dan juga ada inputan on press-nya untuk aksinya kayak gimana. Ini di require semua. Ini stateful ya. Terus di dalamnya dia berdasarkan dari raise button, warnanya ini segala macam, tapi inputan ininya bisa dinamis. Ini berdasarkan dari teks yang di atas. Cara pembagiannya menggunakan widget.text. Kalau yang di bagian gesture tab callback on press-nya, di sini dia dimasukin ke sini gitu. Cara pemanggilannya jadi kayak gini. Child custom button untuk teksnya, misalnya tulisan teksnya itu update. Ketika diklik, kliknya apa gitu. Ini kita butuh kalau misalnya kita nggak mau repot, pengen bikin contoh gini, ada aplikasi, ada 1000 button atau 50 button deh ya, 50 button di setiap aplikasinya. Pengen style button itu sama semua gitu, warnanya, ukuran hurufnya. Daripada kita melakukan copy paste 50 kali dengan codingan tersebut, ternyata nanti ke depannya ada perubahan ya, berarti kita harus mengubah 50 kali juga. Ya udah kita buat custom button aja gitu. Jadi cukup bikin sekali. Nanti kalau ada perubahan ya cukup berubahnya di bagian custom buttonnya aja, terutama dari stylenya gitu. Karena rata-rata kalau button itu bedanya pasti cuma di teksnya sama di aksinya saja gitu. Biasanya kalau kita pengen ini mau buat blue button gitu, pokoknya itu stylenya warnanya blue, terus nanti ada yang red button, pengen kayak gitu ya kalian tinggal buat aja sendiri, nanti isinya teksnya apa, aksinya masih bisa di custom, daripada kalian buat sendiri dengan style yang berbeda. Atau kadang-kadang kalau misalnya ada perubahan, kalian harus repot lakukan perubahan sejumlah banyaknya button juga, itu kan cukup merepotkan gitu. Ini tergantung dari preferensi codingan kalian aja sih gitu. Ini silahkan dicoba di rumah aja deh. Kalau yang penasaran, nanti kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh kita diskusikan di luar perkuliahan atau di pertemuan berikutnya sebelum perkuliahan dimulai. Oke, kita coba saja. Nah, ini buat latihan di rumah aja deh. Coba deh bikin kayak gini di rumah, latihan. Misalnya masukin sebuah nama, ketika diklik gitu, masuk ke screen berikutnya muncul namanya, dikirimkan gitu. Cuma di sini agak sedikit ada tantangan bikin nampilin gambar dalam bentuk yang sirkular atau yang bulat gitu. Ini backnya dibalik lagi ke sini gitu. Dah, itu aja untuk navigation Android. Kalian tinggal klik aja link di sini lebih lengkapnya ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Saya mau sambil siapin projectnya dulu nih. Silakan kalau barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai teoritisnya atau konsepnya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana? Jadi tadi Bapak kan ngejelasin yang tentang penambahan page. Nah, itu tuh penambahan page-nya tuh langsung ini menggunakan aplikasi Android Studio kan, Pak? Kalau saya di sini pakai Visual Studio Code, tapi sama aja menggunakan sama aja. Menggunakan Android Studio juga nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya Pak lebih efektif pakai Visual Studio Code atau Android Studio, Pak? Sebetulnya tergantung device kalian sih. Kalau mau agak ringan dikit ya pakai Visual Studio Code gitu aja sih. Tapi kalau misalnya kalian aman-aman aja di native juga nggak masalah, pakai aja Android Studio Code karena jauh lebih powerful. Contohnya misalnya pengen koneksi ke data Firebase kayak gitu, nggak usah manual. Kalau bisa tinggal klik terkoneksi gitu. Kalau Visual Studio agak lumayan ribet gitu karena kan dia IDE-nya untuk beberapa bahasa pemrograman yang lain. Kalau Android Studio kan benar-benar memang by Google gitu. Flutter juga di bawah Google, jadi dia disupportnya secara lebih powerful gitu. Itu sih mungkin Agam. Tapi secara ini nggak terlalu jauh. Gitu. Nah Pak, untuk pengimplementasian penambahan page-nya, kalau boleh tahu seperti apa ya Pak? Contohnya? Kita coba praktekkan aja ya sekarang ya. Boleh Pak. Oke, ntar ya. Saya stop presenting dulu.
Ya, sebentar. Saya siapkan dulu beberapa. Nah, oke, sebentar ya. Ya, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat di bagian Visual Studio Code-nya? Sudah, Pak. Ini saya mau buat project baru ya. Dengan syarat ya Flutter dokternya udah checklist semua, udah enak. Gitu, udah bisa dijalankan. Cara buat project sebetulnya kayak di pertemuan, caranya gini. View, kalau di Visual Studio Code ya, view, klik view, terus comment palette, pilih di sini Flutter New Project. Gitu. Intinya pilihnya kita nggak buat modul, kita nggak buat package, kita nggak buat plugin, kita buatnya yang application aja. Klik, nah gitu. Simpan di dokumen yang kalian inginkan. Saya sih di sini udah cukup lah, di dokumen biasa gitu ya. Kasih nama projectnya, misalnya pertemuan 4. Nah ini tunggu dulu sampai semuanya selesai. Kalau bisa sampai si analyzingnya itu udah selesai juga. Jadi kita agak basa-basi sedikit ya. Oh ini ada yang out of date dikit katanya. Get package aja, update. Nah, oke. Kalau di bawah ininya, nah ini masih analyzing ya. Kalau analyzing gini tetap biarin aja dia, tunggu dulu sampai selesai, sampai udah berhenti, baru kita melakukan coding. Sambil nunggu di sini kalian lihat ada beberapa folder ya. Di sini ada yang Android, ada yang iOS, ada yang lib. Nah, Android ini sebetulnya ini codingan untuk yang natifnya. Jadi ada kalanya kita nanti harus mengubah beberapa natif di sini untuk yang khusus Android. Kalian mungkin familiar ya kalau yang udah belajar Android natif. Dan emang udah belajar juga ya. Contohnya gini, ada Java. Kalau Java kayak gini untuk Kotlin, untuk ada REST, Android Manifest, ya kalian familiar lah. Ini adalah project natif untuk yang Androidnya. iOS ini juga sama. Pak, izin bertanya dulu, Pak. Nggak, silakan. Itu yang REST itu buat apa, Pak? REST mana? Oh yang ini, Android REST ini. Iya. Drawable. Ini bawaannya aja. Jadi kita sebetulnya kalau di Flutter SDK ini atau pemrograman Flutter, kita nggak bermain di Android, bahkan nggak bermain di iOS. Kita bermainnya di folder lib gitu. Jadi ini biarkan saja apa adanya. iOS juga sama di sini. Ada yang familiar mungkin ada Xc Workspace, ada Xcode Project ya, biasanya di sini untuk natifnya. Kita biarkan apa adanya gitu. Cuma kalian pasti udah tahu kan ada folder REST di Android native tuh ya, ada isinya drawable, ada values, ada layout. Nah, tapi kalian nggak akan bermain di sini. Ini biarkan saja, dia akan membaca otomatis. Fungsi dari Android sama iOS ini adalah sebagai
compilingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita di Windows misalnya hanya bisa untuk yang Android, jadi dia akan mengcompile project kita yang ada di lib ini ke Android native gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita di Mac, kita bisa ke Android bisa, ke iOS bisa, bahkan ke web juga bisa gitu. Cuma untuk web ini kita skip aja ya, kita bermain di dua sini, di yang smartphone aja gitu. Jadi kalau nanya codingnya di mana, kita bermain di mana, tentu saja di folder lib gitu. Jadi memang ada beberapa library yang membutuhkan perubahan natif di sini, misalnya contoh tambahin layout, tambahin value, atau ubah di manifest. Kalau kalian lihat juga nih di sini manifestnya agak berbeda gitu. Tiba-tiba di sini sesuai kayak gini, tapi ada sedikit berbeda. Bahkan kalau di Java-nya juga dia berbeda, Java-nya kayak gini gitu. Agak aneh. Memang bukan untuk diedit gitu. Karena ini digunakan untuk compiling saja. Kotlin-nya juga sama gitu, masih kosong gitu. Jadi ya udah kita abaikan saja untuk folder Android maupun folder iOS. Kecuali kita dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi di kedua natif tersebut gitu. Karena ada beberapa plugin yang harus dikonfigurasi di sini sama di sini juga. Contoh misalnya untuk akses kamera gitu. Nah, akses kamera kita nggak bisa penuh di sini. Ada beberapa yang harus ditambahkan izin permissionnya di sini di Android, iOS juga sama gitu, baru bisa berfungsi normal gitu. Tapi codingan yang satu untuk semuanya di sini di main.dat gitu. Ini kita coba running saja terlebih dahulu ya. Running, start debugging. Di sini kebetulan sudah connect si smartphone sayanya, udah debuggingnya udah di on kan. Hello World dari si Android native, bukan Android native, si Flutter hybrid ini dia akan menampilkan sebuah tampilan counter. Jadi bukan tulisan hello world, bukan, tapi dia akan menampilkan tampilan counter. Ketika ada button yang diklik, dia akan terus bertambah si angkanya gitu. Kita akan bahas sedikit ya. Di sini main.dat. Main.dat ini digunakan sebagai tampilan juga dan juga logic juga gitu. Jadi sini udah satu file tuh benar-benar ya tampilannya juga, ya logiknya juga gitu. Pertama ini ada import material dart. Jadi dia basicnya dari material design gitu si tampilannya. Kalau mau digabung ya tinggal import lagi aja untuk Cupertino-nya juga. Terus ada void main, terus ada run app. Nah, run app ini dia akan mencari widget apa atau halaman apa yang nanti dijadikan atau yang akan dibuka pertama kali ketika si launcher dinyalakan. Di sini diarahkan ke My App. My App itu yang seperti ini. Dia tipenya stateless widget. Nah, di sini ada tampilan. Untuk tampilannya dia menggunakan material app karena dia dari material design juga. Terus di sini untuk home-nya diarahkan ke My Home Page. Jadi ada widget page gitu. Di sini widget page-nya dia stateful karena nggak mungkin ya nampilin angka yang bisa berubah kalau menggunakan stateless. Jadi meskipun di awalnya dia manggilnya stateless, tapi dari stateless ini dia nyambungnya ke My Homepage yang tipenya stateful. Jadi tetap yang tampil ke permukaannya adalah yang ini sebenarnya. Gitu. Ini sih untuk pengaturan tema aja biasanya. Temanya apa, warnanya apa, primary color-nya. Nah, biasanya di sini. Jadi saya tetap biasanya kalau membuat project yang baru juga, My App ini tetap ada stateless-nya. Cuma nanti ininya akan dipisah bukan di satu dot yang sama ya. Di sini dipisahkan. Saya buat My Home Screen atau My Home Page yang berbeda di folder yang berbeda khusus untuk screen gitu. Ini tipenya stateful kayak gini sama, gak ada masalah. Ada titelnya di sini, titelnya juga dia dikirimnya sebetulnya dari sini. Nah, ini ada titelnya ini, nanti tulisannya ini Flutter Demo Homepage gitu ya. Terus di sini di bagian state-nya, nah ini logiknya mulai masuk. Integer, counter, variable, nilainya 0. Terus di sini increment counternya, nama metodenya ya. Pakai set state, kalau mau ngerubah value tuh pakainya set state kayak gini. Terus di dalamnya ini bagian UI-nya ada upper, nanti titelnya nempel di sini. Terus ada bagian body-nya dia ada center, berarti nanti di tengah-tengah. Ada kolom. Kolomnya berisi ada teks dan juga ada dua teks. Ada teks biasa yang tulisannya kayak gini. Dan nanti di bawahnya ada counternya, angka teksnya yang terus bertambah gitu. Terus ada floating action button yang ketika diklik on press dia akan memanggil metode increment counter
Sini. Ini maksudnya apa sih underscore ini? Underscore ini maksudnya private. Jadi metode tersebut bersifat private gitu. Kalau misalnya nggak ada ini, dia sifatnya public gitu aja sih. Jadi pokoknya kalau ada underscore kayak gini di variabel itu maksudnya private gitu. Kalau kayak gini kan nggak ditentukan ya public class atau private class. Nah, kalau cara penulisan di Dart itu pakainya underscore kayak gini gitu. Oke, ini udah selesai. Agak lama juga ya, memang seperti itu. Jadi awalnya aja yang lama, tapi nanti kesininya lebih cepat. Ini saya tampilkan mirroring app-nya dulu ya, langsung dari smartphone. Sampai jam berapa ya? Tolong ingatkan, takutnya saya kebablasan. Oke. Tampilannya seperti ini. Jadi ini hello world-nya dari si Flutter Project. Ini kita, nah kayak gini lah. Dia kalau diklik dia akan nambah terus-terusan. Jadi Flutter voting action button-nya di sini. Sampai jam 15 ya. Oke. Di sini ketika diklik, ketika diklik apa sih? Nah, ketika diklik dia akan terus bertambah. Logiknya gini, ini kan voting action button. Nah, di sini cara pembuatannya cukup kayak gini. Voting action button, on press, aksinya ketika diklik apa gitu. Ini tooltip, sebetulnya nggak terlalu berpengaruh juga. Ada iconnya add yang tanda plus ini, jadinya kayak gini udah. Jadi cukup simpel sebenarnya. Kalau di native kan kita akan bikin XML-nya dulu, terus baru disambungkan pakai point view by ID, baru di on press. Kalau kayak gini nggak, cukup 1, 2, 3, 4 baris saja gitu. Udah langsung sama tampilan dan juga logiknya gitu. Logiknya di sini dia akan diarahkan ke increment counter. Increment counternya di sini, dan ini harus pakai set state kalau ingin merubah value gitu. Ini hanya berlaku untuk yang ada di stateful ya. Kalau tanpa ada set state, kalau ininya pengen langsung counter plus plus itu nggak akan jalan gitu. Jadi ini set state-nya harus ada. Set state kurung buka kurung tutup. Sebetulnya cukup simpel ini, nggak usah repot. Tinggal ketik aja kayak gini. Set. Nah, jadi gitu. Tinggal aksinya aja apa gitu. Nggak seribet itu kok. Jadi jangan terlalu banyak ngetik manual kalau udah pakai IDE. Apalagi kalau di Android Studio mungkin lebih enak lagi gitu. Nah, kita nggak akan mulai dari sini, kita mulai dari nol saja. Ini terlalu bingung ya, terlalu kompleks. Untuk program pertamanya banyak lagi juga yang kayak gininya, ribet ya. Kita akan buat baru saja. Ini saya copy aja dulu, saya backup, simpan di sini untuk referensi. Ini nggak boleh ada spasi ya. Rename. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang main dartnya ini akan saya hapus. Mulai dari nol aja. Biarkan. Nah, sekarang kita akan buat tampilannya sederhana, tulisan hello world atau tulisan selamat datang di dashboard, atau ini merupakan halaman dashboard gitu. Kita import dulu. Saya mau pakai pendekatan yang material. Ya. Terus kita buat void main ya. Nah, di sini kan ini saya agak sedikit nontek lah ya, nggak apa-apa. Kita buat void main kayak gininya dulu. Void
kurung buka kurung tutup, kurung kerawal buka kurung kerawal tutup. Nah, biarkan kosong dulu aja. Kita buat pas my app-nya dulu atau widget my app-nya dulu yang tipenya stateless widget. Nah, ini kita mau niru kayak gini nih. Tinggal kayak gini aja. Untuk stateless kan berarti STL ya. Langsung muncul nih. Flutter stateless widget. Klik aja. Di situ udah buat nama widgetnya atau nama my app ini. Nama kelasnya my app. Gitu. Samain aja. Terus di sini bukan kontainer. Kalau dilihat di sini dia rootnya material app. Oke, kita ganti material app. Ini ada error ya, bukan error sebetulnya, notifikasi. Nah, ini jujur aja di 2.5.0 notifikasi ini sering kali muncul. Ada prefer constanta with constant in constructor gitu. Jadi ini kalau mau diselesaikan bisa kayak gini, klik itu yang pertama, atau misalnya bisa kayak gini, import bebas. Cuma ini bakal terus-terusan nih kalau bikin kayak gini. Nah, saya nemu caranya. Di sini ada 3 solusi. Solusi yang pertama kita ubah di bagian analis option.yaml-nya, tambahkan rules yang kita inginkan. Solusi yang kedua yang tadi tambahin itu yang kayak komen ya. Terus solusi yang ketiga kita custom juga, tetap sebetulnya ini hampir mirip dengan yang di solusi yang pertama sih gitu. Cuma di sini lebih lengkap apa saja yang bisa kita ignore warning-warning tersebut gitu. Nah, karena di sini adalah ignore yang cukup mengganggunya kalau menurut saya pribadi, bagian prefer cons with constant constructornya di sini setelah dicari prefer with constant kayaknya sini nggak ada. Nah, ininya kita set ke false aja. Di bagian analis option.yaml kita coba cari analis. Nah, ini di bagian rules-nya sini kita coba enter. Nah, ini harus pakai tab ya, tab 1 kali. Nah, gitu. Ini kalau untuk format YAML kayak gini hati-hati dengan tab, spasi gitu. Jadi nggak boleh kayak gini nih. Nah, nggak boleh kayak gini. Jadi kita harus agak tegas dengan tab gitu ya, menandakan bahwa ini berada di dalam tag rules gitu. Dipastikan saja, bisa ke false, simpan, Ctrl S, balik lagi ke sini, ini juga kita simpan. Oke, nah sudah hilang gitu. Jadi udah nggak terlalu mengganggu, karena nanti bakal muncul terus di problem gitu, bikin males gitu ya. Bagian materialnya di sini kita butuhkan body, bukan body, home-nya kita nanti akan arahkan ke screen dashboard. Kita buat dashboard deh. Kalau ini kan diarahkannya ke my homepage ya. Nah, kita akan buat baru di sini folder screen. Kalian bebas mau screen mau page, terserah lah, apa aja gitu, sesuai keinginan kalian. Di sini saya mau bikin nama filenya karena widgetnya widget screen gitu ya. Jadi mungkin harus ada tumbuhan screen juga. Di sini nggak boleh huruf besar ya. Dashboard screen. Jadi manual, buat filenya juga manual gitu. Di sini kita mau pendekatannya 2, bisa material dan juga bisa Cupertino. Jadi di sini saya import duanya dulu, import yang material, import Cupertino. Ini tipenya stateful, STF. Nama widgetnya sesuai dengan nama filenya mungkin ya. Dashboard, nama kelas harus besar semua, screen gitu. Oke. Sini kasih teks aja. Ini ada kontainer, ada sebuah wadah. Di dalamnya saya pakai child, ada sebuah teks. Saya senterkan dulu deh, ada center.
biar ke tengah-tengah gitu ya. Center, dalam centernya headnya lagi ada teks ya, misalnya kayak gitu. Ini nggak terlalu penting juga, bisa dihindari, bisa di remove ke masalah. Oke, seperti itu. Saya simpan dulu yang di sini. Ini masih biarin saja. Home-nya kita arahkan ke sini, dashboard screen. Otomatis dia import ya, sini ya, import. Nah, ini kita coba simpan kontrol atau kita coba reload di sini. Ini ada hot restart dan juga ada hot reload. Kalau hot reload ini tetap di halaman yang sama atau sama dengan kita kontrol S, langsung kita lihat perubahannya. Kalau ini restart ya berarti restart ulang. Gitu. Kalau bukan compile ulang ya. Kalau misalnya compiling atau build itu kan lama lagi kayak tadi 3 menit. Nah, kalau hybrid ini memang nggak ada UI-nya, nggak ada previewnya, tapi dimudahkan dengan hot restart juga hot reload, jadi lebih cepat gitu. Ini saya coba restart karena sudah berjalan gitu ya, kita lihat tampilannya. Oh, ngeblank ya, kenapa nggak ada tulisannya? Karena di sininya teknik kita coba kasih warna deh sedikit ya, kasih warna misalnya stylenya style ini ada di slide ya sebenarnya, yang di bagian teks tadi kita bisa kasih warna colornya misalnya putih, color white yang udah disediain aja. Simpan, Ctrl S, lihat perubahannya. Coba lagi. Oh, ada yang lupa, maaf, sorry. Ini saya balikin lagi, sorry. Ini saya balikin lagi, saya kelupaan. Saya simpan. Ininya masih kosong. Ininya kan harusnya run app-nya ke sini ya. Jadi biar sama kayak yang di sini, kayak yang di contoh yang di default ada run app-nya gitu. Ini yang saya lupa. Jadi dia nggak ngejalanin apapun dari tadi. Ini saya tutup. Ini pakein run app. Oke, masih belum muncul juga. Oh, ada. Tulisannya kayak gini. Jelek banget pokoknya mah. Kenapa tulisannya kayak gini? Karena di sini di bagian dashboard screen-nya itu root-nya center. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ini kita bungkus pakai scaffold gitu. Jadi pakai widget scaffold itu penting kalau misalnya setiap halaman itu atau setiap widget ininya scaffold deh gitu. Jadi rootnya tuh pasti semuanya scaffold dulu. Karena kalau misalnya bukan scaffold, tampilannya kayak gini gitu. Jadi ini kita bungkus dulu pakai wrap with widget gitu. Ini scaffold. Ini bukan child, kalau scaffold itu pakainya body gitu. Nah, seperti itu. Simpan, Ctrl S, lihat perubahannya di sini. Oke, udah agak mendingan ya. This is dashboard screen gitu. Kalau mau kasih warna dikit, misalnya pakai koma, style yang tadi, terus textile. Misalnya di sini mau colornya colors dot blue misalnya kayak gitu. Nah, gitu, berubah sedikit lah warnanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah button yang nanti ketika diklik akan menampilkan notification. Di sini bagian teksnya akan saya hapus dulu ya. Ininya akan saya hapus. Udah nyambung kan, udah pasti ya. Di bagian bodinya di sini saya akan buatkan sebuah button
button yang nanti akan menampilkan notifikasi untuk yang Materia maupun yang Cupertino gitu. Nah di sini saya langsung saja mungkin ya ke buat kontainernya dulu. Atau kenapa nih saya suka pakai kontainer dulu ya? Pokoknya kalau mau bikin apa-apa dibungkus dulu gitu. Pokoknya kalau masih di bagian UI kita pasti pakainya koma-koma semua, bukan titik koma ya. Kalau di bagian logic baru tuh titik koma. Di sini kontainernya di dalamnya di child-nya itu ada button. Saya menggunakannya text button. Dan text button tentu saja ada teks. Ada teks lagi. Teksnya misalnya notification material. Terus ininya saya kasih stylenya warna, colornya ini. Nah, ini masih errornya kenapa? Karena kalau dilihat tuh dibaca di atas, the name parameter on press is required. Jadi memang kita untuk text button itu ya harus ada on press-nya, nggak boleh kosong. Jadi di sini di bagian text button sejajar dengan child ini kita tambahin on press. Enak. On press-nya bisa dikosongkan dulu kayak gini, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup kayak gini. Nah kita kasih print aja ya biar kelihatan di konsol, pakai debug print. Ini. Misalnya di sini pakai tulisannya serial, nah, gitu, atau diklik lah. Ini udah di logic. Di pas ini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita pakainya titik koma, gitu. Debug print itu menampilkan ke konsol ya. Ini ada warning katanya tidak terlalu diperlukan gitu. Kita kasih background aja deh biar lebih enak. Color, untuk colornya misalnya color jadinya kayak gini. Fashion material. Pengennya di tengah-tengah nih. Gimana? Ininya aja nih, bagian kontainernya kita bungkus pakai center. Gitu. Kalau mau atur ketinggiannya atau buttonnya biar agak berbeda, di bagian kontainer kita tambahin aja. Ininya misalnya 150 pixel. Lebarnya juga sama misalnya. Misalnya seperti itu. Ya ini suka-suka kalian aja lah ya. Terlalu kecil misalnya di sini bagian tekstilnya kita tambahin size-nya font size, sorry. Kalau bingung, saya juga kadang-kadang bingung ya, di tekstil itu bisa ngapain aja, tinggal klik kiri sambil ditekan kontrolnya. Nah di sini bisa dilihat di tekstil itu dia bisa ngapain aja. Ada shadow, ada overflow, package, color, font size, font weight, lengkap lah gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, atau bisa tinggal kontrol spasi. Nah itu bisa ngapain aja, lihat gampang gitu. Ini font size hanya 20. Ya. Nah segitulah. Atau ini alert mungkin ya, alert. Nah gitulah. Ini warnanya misalnya pengen kita agak transparan warna gitu ya, tinggal di bagian ini warnanya merah, pengen kasih transparan, tinggal tambahin titik. Boleh pakai width, opacity, width alpha, width blue, pokoknya banyak pilihan. Ini opacity-nya, transparannya misalnya 0,5, 50%. Ini gitu.
Oh, warnanya misalnya mau dirubah jadi warna pink misalnya. Ini bukan ungu ya, ini karena dia transparan, terus backgroundnya dia warnanya putih, jadi terlihatnya seperti ini. Kalau yang tanpa opacity ya jadi ini warnanya kayak gitu, biasa standar pink. Itu pink gitu, bukan merah gitu ya. Oke, kita coba klik, aksinya udah ada harusnya di sini. Klik, nah muncul kan di situ ya, material klik, 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 klik. Nah kalau misalnya informasinya sama, dia tetap ditulisnya satu baris, cuma di sininya nambah counternya di 7, 8, 9 kali gitu, daripada terus ke bawah kan ngeganggu ya. Jadi dia seperti ini kalau di Visual Studio Code. Gitu. Terus berikutnya saya mau bikin alertnya. Jadi ketika diklik, ini pengen bikin atau muncul alert dialog. Saya akan sedikit buka dulu ya codingan untuk si alert dialognya. Saya bikin ini dulu deh, bikin apa namanya, bikin metode yang terpisah deh. Nah di sini kan sejajar dengan build-nya, saya buatkan metode untuk menampilkan si alert dialognya. Misalnya diberi nama alert material. Potong tutup, kurang awal gua, kurang awal tutup. Ini udah logik. Di sini saya mau nampilin alat dialog. Tadi kalau misalnya di slide, mungkin kalian bisa lihat ya, ada show dialog. Ini dulu, koma. Ini nggak usah dihafalin ya, karena dari sini udah ada nih pertemuan keempat. Bentar saja satu. Di codingan ini nih. Nah di bagian sini udah ada ya, jadi saya nyonteknya dari sini aja dulu gitu. Jadi nggak usah dihafalin, tinggal kalian simpan baik-baik cara penulisannya, terus nanti kalau ketika butuh baru dilihat kembali gitu. Untuk yang material di bagian buildernya di sini pakai kayak gini. Ini saya hapus dulu. Kita panggil kalau yang material alert dialog biasa. Dalam alert dialognya kita tambahin titelnya. Di sini oh nggak bisa lagi pakai teks. Terus untuk titelnya kayak gitu, terus bagian kontennya ini untuk teks informasinya pakai teks juga karena menampilkan sebuah informasi, misalnya terus ini titelnya udah, kontennya udah, sekarang tinggal actionnya atau untuk buttonnya. Nah actionnya di sini yang siku ini ya, karena dia bisa lebih dari satu widget, ada 2 button nanti. Dan yang pertama menggunakan text button, kayak yang di atas sebetulnya, di atas juga kan sama ya text button. Text button saya diberikan teksnya, tulisannya no, terus kontesnya misalnya debug print no. Ini bisa kayak gini ya, atau bisa juga kalau yang nggak mau ribet ini seperti ini, pakai tanda panah seperti ini juga bisa. Ini kayak gini. Tapi
Kalau saya sih lebih suka kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini. Karena bisa lebih dari satu baris. Kalau yang kayak gini kan, kalau yang pakai tanda panah itu cukup satu baris gitu. Kalau di sini kan bisa lebih dari satu baris. Bisa banyak, bisa pakai if, ada kondisi apa segala macam gitu. Untuk yang button yang kedua, saya mau copy paste aja di sini. Ininya yes, ininya yes. Oke, simpan. Ctrl S, ini udah selesai. Kita coba klik. Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Ya iyalah, ininya kan belum dipanggil. Dipanggilnya di sini. Kita panggil alat dialog material. Ininya titik koma. Namanya kalau ada kurung tuh kayak gini. Bisa berapa baris? Gampang. Simpan. Ctrl S, hot reload atau hot restart sama aja. Kalau hot restart dia mulai dari page awal, dari my app gitu. Kalau tetap di halaman ini cukup pakai hot restart, hot reload aja. Kalau hot restart dia dari awal, agak lama dikit. Oke, selesai. Klik, muncul ini seperti ini. No, yes, belum ada aksinya, baru kayak gini aja ya. Nah, ini masih bisa diklik juga di luarnya. Jadi di sini untuk yang no-nya kita pakai yang navigator pop biar langsung nutup. Navigator pop otomatis juga enak. Ini ada di slide yang keempat di bagian navigator. Nah, ini ya. Nah, di sini. Baik lagi. Sekarang mau dipaksa, ini saya simpan dulu. Ini popnya tetap deh di bawah juga. Yang yes, kita tetap gunakan navigator pop juga. Tutup. Selanjutnya kita mau kalau ini ketika diklik di luar dialog dia tidak langsung nutup otomatis gitu. Ini kalau dilihat di pertemuan keempat di bagian navigator yang material itu di bawahnya ada barrier is misable false. Nah, kita coba tambahkan di mana nih? Sejajar dengan buildernya. Oke. Builder. Nah, di sini. Barrier is misable false. Gitu. Coba lihat. Simpan, hot reload. Nah, dia nggak mau. Emang ditujukan diklik dimanapun dia nggak bisa, harus di sini. Oke, seperti itu. Kita akan buat satu lagi untuk yang Cupertino. Pertama kita copy paste aja dulu ininya, yang material sampai mana? Sampai sini ya. Copy. Perbedaannya di sini, ini namanya boleh sama. Di Cupertino itu ininya bukan alert dialog tapi Cupertino alert dialog. Dan untuk text button ya dia bukan menggunakan text button tapi Cupertino dialog action. Itu ada itu. Tampilannya berubah. Ini nanti akan kita panggil, kita buatkan dua button yang beda juga di sini ya. Nah, ini agak lumayan kompleks nih. Ini kan dari kontainer sini sampai sini, itu kan button ini ya, yang dibungkus pakai kontainer warna merah. Ini akan saya cut dulu, karena saya pengen ada di sampingnya. Jadi saya akan menggunakan row, dibungkus dengan row gitu. Jadi ini kontainernya saya cut dulu. Di bagian center ininya saya tambahkan row dulu, row, edit row.
Baru di dalamnya row tersebut ada children. Nah, ada bukan child ya, karena di row itu kan bisa lebih dari satu widget, jadi children. Nah, di sini saya pastikan yang tadi, gitu. Dirapiin dikit lah. Di sini kita bisa atur main aksis sama cross aksisnya. Contohnya ini, kita cobain main aksis sama cross aksisnya. Jadi kalau di row sama di kolom itu ada yang namanya main aksis sama cross aksis alignment. Maksudnya apa? Kalau main aksis ini dia lebih ke arah yang sesuai dengan row-nya. Jadi kalau main aksis di sini berarti arah secara horizontal. Kalau cross ya lawan yang berarti arah secara vertikal. Kalau horizontal di sini misalnya kita mau isi main aksis juga alignment titik hanya space between gitu. Terus kalau cross aksis cross ini misalnya center gitu. Nanti kita lihat aja perubahannya deh. Untuk yang kayak gini kalian harap baca lebih lanjut ya, atau coba implementasi lah. Sebetulnya ini ngaruhnya kalau di native itu kayak wrap content atau match parent gitu. Jadi ini tuh salah satu perbandingannya lah di hybrid dengan yang di native. Ini saya copy paste untuk yang button yang pertama, container. Saya simpan di bawahnya lagi. Ini berarti di sebelah kiri harusnya ya. Sebelah kanannya saya ganti warna misalnya yang green. Ininya bukan alat mata tapi Cupertino. Di sininya ini bukan alat dialog material tapi dari alat ini gitu. Simpan. Perubahannya jadi kayak gini. Agak terlalu jauh ya. Mungkin bisa kita ubah bukan spin tapi space evenly. Ini diklik munculnya kayak gini. Kita bisa ini nutup. Yang kalau kayak gini jadinya Cupertino gitu ya. Ini juga sama udah nutup fungsionalnya. Toh di copy paste juga kan gitu. Selanjutnya kita akan coba ini masih sama sih harusnya nggak bisa ya. Tuh. Kita akan coba bikin halaman yang baru, page yang baru untuk mengirimkan atau berpindah halaman lah gitu. Di bagian screen-nya ini saya mau tambahin baru lagi, misalnya detail screen. Importnya kedua-duanya aja deh. Siapa tahu nanti butuh material yang Cupertino. Ininya set full. Aman lah. Detail screen. Ininya jangan kontainer ya, nanti yang warnanya hitam lagi jadi scaffold. Kalau misalnya sering bikin page pasti udah terbiasa lah. Scaffold, terus di sini body, baru di situnya kontainer kayak gitu. Dalamnya ada style teks biasa. Ngasih tahu misalnya di sini this is detail game gitu. Ininya bisa dihapus, nggak usah, di move aja dulu. Ininya bisa pakai langsung center, belum diperlukan. Koma biar agak ke bawah dikit. Oke, kita udah buat detail screen-nya. Tulisannya di tengah-tengah cuma ada kayak gini aja. Kita coba sambungkan dari dashboard. Ketika ngeklik tombol yes, mau di sini, mau di ini atau mungkin di sini ya, di alat materialnya. Berarti kita lihat di bagian codingan alat dialognya. Untuk yang bagian yes-nya, untuk yang material di sini, kita tambah bukan pop ya, tapi kita tambahkan, ini saya komen dulu, kita tambahkan navigator push. Di sini bisa dilihat di bagian kayak ini. Nah, ini ya. Jadi pengen bisa balik lagi, makanya pakai push, bukan yang push replacement. Navigator push
konteks root titik koma, karena ini di bagian logic ya. Ininya hapus kurung buka kurung keluar konteks mana, oh sorry bukan material page root dulu, material page root. Nah, ini buildernya di sini koma dulu. Push konteks, nama widget atau screennya apa di sini, detail screen ya, detail screen, detail screen. Datanya simpan. Oke, kita coba cek material, yes, masuk detail screen. Saya pencet tombol back di device-nya ya, pakai gestur biasa. Balik lagi ke sini. Nah, tapi ketika balik lagi ke sini, ininya masih muncul nih. Maka langkah lebih baiknya ketika meskipun ini yes, tetap ini harus dilakukan navigator POC untuk menutup si dialognya. Gitu. Jadi ininya saya kembalikan lagi semula. Simpan. Nah, kalau simpan langsung di hot reload dia tetap kayak gini ya, nggak berubah ya. Jadi ini harus di restart dikit. Biar kembali ke posisi awal. Kalau hot reload ya di halaman yang sama nggak berubah. Nah, di sini materialnya kita klik yes. Ketika mencet tombol back di device atau di gestur, balik aja sini. Gitu. Hal yang sama akan kita lakukan untuk yang di sini. Tapi sebelum itu saya pengen mengirimkan data deh. Misalnya pas di sini pas diklik yes, saya pengen tulisannya bukan this is detail screen tapi hello material. Gitu. Jadi di sini pas bagian detail screen-nya saya tambahkan satu parameter lagi. Di sini final string. Nama variabelnya misalnya design. Punya string. Ininya misalkan error, kita tambahin di bagian key-nya pakai koma this design. Ini error, kenapa? Karena dia diwajibkan untuk diinputkan. Jadi bagian sini tinggal klik aja yang ini lampunya add required keyword gitu. Nah, cukup. Ininya kita ubah jadi hello pasti tambah diambil dari sini. Jadi apapun itu teksnya nanti dia akan ditampilkan menyapa gitu. Nah, di sini untuk dia berasal dari desain Cupertino atau material. Jadi kita pakai ini. Nah, kalau pakai kayak gini dia nggak mau. Saya nggak muncul. Caranya gimana? Caranya kita panggil, karena ini ada di bagian detail screen, sedangkan ini ada di bagian detail screen state. Untuk memanggil variabel atau parameter yang ada di sini, kita pakainya widget. Widget.design gitu. Nah, kalau mau ngambil parameter dari sini, pakai depannya widget aja gitu. Simpan. Otomatis error yang di sininya. Kenapa? Karena dia mewajibkan inputan ini gitu. Kalau key ini untuk apa? Key ini untuk penanda, tapi sifatnya nggak wajib karena di sini diberikan nilai nol. Kalau nol juga dia tetap nggak masalah gitu. Tapi kan kalau ini wajib ya. Jadi karena ini wajib, jadi kita harus menginputkan ini sebelum memanggil detail screen. Kita tambahkan di sini sedikit modifikasi. Desain. Nah, namanya desain ya, variabelnya desain. Jadi dia mengikuti yang ada di sini. Desainnya karena ada di sini dari material, masukin aja teks biasa material. Error. Kita reload dulu. Kadangkala reload nggak bisa ya, jadi harus di restart.
ya dicoba-coba aja lah, ini boleh klik yes. Nah udah jadi hello material gitu. Back, hal yang sama kita lakukan untuk yang Cupertino. Ya udah, simpelnya kayak gini, tinggal di bagian Cupertino-nya codingan yang tadi. Nah ini. Oke, maaf nungguin azannya selesai dulu. Yang material udah bekerja, sekarang yang Cupertino. Yes, jadi hello Cupertino gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi nggak ada hal yang terlalu dirumitkan. Memang kalau dari kode ya butuh penyesuaian. Harapannya kalian di sini langsung dicoba aja di rumah gitu. Kalau misalnya butuh codingan yang ini nanti akan saya share juga. Cuma mungkin agak sedikit lama ya, karena jujur saja project Flutter itu besar kapasitasnya, bahkan sampai ratusan mega. Karena di sini satu projectnya itu mencakup 2 native, yaitu native Android, bahkan 3 ya. Untuk yang Android native-nya juga ada di situ, untuk yang iOS native di situ, dan juga web juga di situ. Tetapi kalau udah di generate atau di output dalam bentuk APK atau dalam bentuk IPA untuk iOS itu jauh lebih ringan gitu. Memang kalau dari project kapasitasnya besar dibandingkan dengan yang native gitu. Gitu aja sih untuk pertemuan kali ini, dari mulai stateful dan stateless yang di minggu kemarin sedikit saya sampaikan juga sepintas, terus bagian notifikasi, layouting, penggunaan center, teks, alat dialog, terus pengiriman data, navigator, dan seterusnya gitu. Harapannya sih kalian langsung coba di rumah. Memang struktur dari codingannya ya kayak gini. Ini misalnya untuk tampilan layarnya, screen-nya, ini yang utama pasti cuma gini aja sih. Point main gitu. Karena dia cuma mengarahkan mana nih screen yang paling awal dijalankan ke sini. Itu udah aja. Gak jadi masalah. Yang di sininya nih kita langsung tampilan juga masuk ke sini, logic juga langsung nempel gitu. Jadi setiap ada tampilan widget button, ya udah di on press-nya logiknya apa langsung bisa diisikan. Kalau mau dibuatkan metode biar nggak terlalu panjang, bisa dipisahkan kayak gini gitu ya. Jadi memang codingannya itu nyampur antara logic dengan tampilan, codingan hybrid seperti itu gitu. Dan ini codingan ini dengan 1 2 3 1 2 3 ya. 1 2 3 file itu udah bisa di-convert ke iOS dan juga ke Android gitu. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Gimana, bingung? Gak usah malu-malu, sok aja, kenapa? Pasti bingung mah. Kalau bingung wajar ya, berarti kalian sedang berusaha untuk memikirkan gimana nih caranya nih, ternyata berbeda banget pendekatannya. Tapi ya memang seperti itu. Sedikit informasi sebelum saya tutup mungkin ya, di sini silakan kalian bisa buka yang namanya Food Lab. Ini bagi yang terbatas nih, terbatas device-nya, nggak bisa mau compile terus Visual Studio Code kayak gitu, boleh kalian manfaatkan ini. Ada yang sifatnya freedom atau gratis ya,
Di sini cuma terbatas ada beberapa project. Tampilannya kayak gini. Mirip kayak Visual Studio Code sih sebenarnya ya. Di sini sama Explorer-nya kayak gitu juga. Langsung udah bisa menjalankan program Flutter sederhana. Hanya membutuhkan browser saja gitu. Jadi udah nggak ada alasan ya, Pak device saya nggak bisa nih segala macam, nggak cukup memorinya. Nih udah ada Fruitlab IO yang bisa digunakan gitu. Kalau yang nggak mau ribet, tapi saran saya sih pasti ada batasan dari si Fruitlab ini gitu. Nggak se-powerful yang kalau kalian install sendiri di PC gitu. Karena kan di sini saya juga nggak tahu versinya apakah sudah versi yang terbaru atau enggak. Saya kurang tahu gitu ya. Jadi kalau untuk latihan-latihan atau project yang sederhana, bisalah memanfaatkan ini gitu. Cuma ini jalannya nggak langsung bisa ke device. Harus di-generate APK-nya dulu, di-download, baru dijalankan, dibuka di device gitu. Ini untuk menjalankan previewnya ada emulator dari sananya gitu. Cuma nggak boleh dipaksakan ini jadi iOS ya, dia nggak bisa gitu. Bahkan kalau nggak salah waktu itu untuk yang iOS udah nggak disupport lagi gitu, karena takutnya kena penalti mungkin dari pihak iOS-nya gitu. Karena kan mau nggak mau yang masihkan IPA itu harusnya yang memang dari device Apple-nya atau MacBook-nya gitu, atau Mac OS-nya. Nggak boleh dari yang lain, kecuali yang CI/CD mungkin ya, yang pakai code magic yang kayak gitu. Itu kayaknya udah agak legal, cuma ya ribet banget lah gitu. Udah, kita nggak usah repot maksain ke iOS. Kalau misalnya yang operating sistemnya Windows, pakai aja dulu ke Android. Nanti selang beberapa waktu saya akan coba contohkan untuk generate ke bagian iOS gitu. Udah gitu aja pertemuan kali ini. Saya tutup aja kalau kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, materinya udah saya share manual di grup. Ini saya izin untuk melakukan print screen dulu dari share screen, bukan screenshot dulu dari yang hadir di sini. Nanti akan saya input manual di e-learning jika e-learningnya sudah membaik gitu. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, dan tolong kalian juga yang ada di sini screenshot masing-masing ya di room Google Meet-nya sebagai bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan ini. Gitu, kalau misalnya tidak tercatat segala macam, silahkan di screenshot. Tuh, Mary udah mulai tuh, Mary dan yang lainnya silahkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk melakukan screenshot masing-masing. Oke, sudah ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti di pertemuan berikutnya lagi, harapnya semuanya udah pernah membuat aplikasi yang seperti ini. Aplikasi apapun itu, mencoba minimal ya banyak latihan. Jadi tidak akan terlalu kalau kata bahasa Sunda mah mau kaseseret teuing gitu di materi-materi berikutnya gitu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.